Oke guys, di video kali ini saya akan mencoba membahas 3 rahasia bisnis properti. Yang pertama, bisnis properti itu sebenarnya tidak diperlukan modal yang cukup besar, tapi itu tidak sebenarnya salah. Yang paling penting di bisnis properti itu adalah relasi, cuy. Relasi dan nama kita itu harus dikenal dulu. Jadi ada timbul trust atau kepercayaan kita sebagai developer dan si pemilik tanah. Bukan begitu? Iya. Ya. Iya. Begitu ya. Kenapa? Kalau kita punya relasi yang luas dan nama kita itu cukup dikenal, kita bisa lebih mudah mengolah tanah si pemilik tanah. Jadi kita tidak perlu yang namanya keluar duit dulu. Misal untuk mengikat tanah atau mengunci harga gitu, DP lah istilahnya. DP-nya itu nggak perlu besar-besar. Jadi sekitar mungkin ya 20 juta 10 juta itu sudah bisa mengolah tanah sebenarnya. Jadi gini, kita misal kalau relasinya kita luas atau kita nama kita besar, itu gimana? Ketika relasi kita sudah membesar, berkembang, Betul. maka ketika kita jatuh nih, relasi kita itu akan membantu. Ya. Kita meminta saran, meminta sebuah ilmu yang baru kepada dia. Apa langkah selanjutnya untuk Betul. dilakukan supaya aku ini bisa bangkit loh gitu. Bahkan minta duit pun bisa. Jatuhnya investor. Iya. Ya, jatuhnya investor. Mungkin salah satu dari relasi kita itu ada yang inisiatif untuk memberikan sebuah duit dana, kepada kita, iya, sebuah betul. dana gitu. Kita harus meyakinkan dia gimana caranya dia itu bisa investasi dengan kita, yaitu Iya. dengan cara sirkah supaya Bagi hasil. bagi hasil ya, biar jatuhnya nggak ada bunga gitu Betul, kalau betul. istilahnya. Riba. Iya. Iya, kita bahas apa aja. Gitu. Jadi tadi yang pertama ya, jadi sebenarnya tidak perlu dana yang besar untuk properti. Dan banyak yang mengira properti itu duitnya gede. Wah, belum tentu nih. Belum tentu. Seperti contoh, kami pernah mengolah tanah perumahan tepatnya. Dia itu 14 unit kecil kok, 700 meter persegi, iya kan? Setelah kita hitung-hitung, wah, itu lumayan besar tuh. Ternyata pas dicek di FS, wah, minus bahkan. Iya. Jadi pajak terus kenaikan harga tanah juga perlu dihitung, Bro, per tahunnya. Iya, per tahunnya kena Betul. dia sama si pemilik tanah itu. Apabila kita tanah tersebut kerjasama, Ya. si pemilik tanah itu kan setiap tahun naik inflasi kan jadinya kan. Iya, kecuali kalau akadnya diperjelas gitu. Iya. Ini harga segini udah sama kenaikan atau belum? Iya. Kan, ya? Kalau bisa sama pemilik tanah itu, kita itu seperti kayak main syariah gitu. Ya. Kita sudah tetapkan harga di awal. Betul. Contoh harga tanahnya itu sekitar 1 miliar. Jadi Ya udah Iya. sampai 10 tahun ke depan 1 miliar juga iya, gitu. umpama nggak kejual ya kan. Iya. Maksimal Akan project tetapi itu 2 tahunan. menemukan sebuah seperti itu sangatlah susah Susah. untuk mendapatkan sebuah itu Ya, karena tanah ini dia bukan suatu barang yang kita beli turun harganya. Iya. Dia akan naik Betul. per tahunnya. Tidak mungkin turun kecuali musibah, banjir atau Iya. tsunami. Membuat harga turun. Betul. Apalagi tanahnya hilang. Nggak mungkin. Longsor. Longsor. Iya. Enggak, tapi nggak mungkin juga sih kalau di dataran datar. Dataran datar. Iya. Yang ya itu. Jadi yang kedua itu seperti itu. Jadi betul-betul FS ini facility study-nya itu harus diperhitungkan sematang mungkin. Iya. Jadi harus benar-benar detail hitungannya tuh, pokok nggak boleh ada yang kelewat lah. Iya. Atau bisa-bisa minus kayak yang pernah kami. Pelajarin tentang cash flow-nya. Karena Ya. dia jantungnya properti itu cash flow. Kalau perhitungan cash flow kita dari awal itu sudah melarat atau dikatakan keliru aja sedikit, itu bisa Bingung. kedepannya itu bisa merugikan kita Betul. dan tim kita gitu. Apalagi pemilik tanah pasti ngamuk-ngamuk nanti. Iya, gimana katanya sudah mau bayar tahun pertama udah mau bayar apa gimana? Ya. Oh ya, jadi yang ketiga nih, yang ketiga. Nah, yang ketiga itu terkait dengan dari tadi kan kita membahas pemilik tanah. Kan kita developer, bukannya Iya. kita yang pemilik tanahnya. Belum tentu. Seperti tadi yang saya bilang di awal. Jadi kita ini selaku developer nggak mesti punya tanahnya. Kok bisa? Gimana tuh? Akad kerjasama.
Iya. Iya. Jadi memang agak sulit sebenarnya untuk mendapatkan pemilik tanah yang siap untuk diajak kerjasama. Jadi konsep kerjasama itu kebanyakan ya. Kalau kerjasama murni, ya kalau bisa ini kerjasama murni. Kerjasama murni itu konsepnya ketika kita membuka project dan kita menjualkan satu unit, maka disitulah kita bagi hasil. Dibagilah. Misal masuk uang 500 juta, itu dibagi ya, misal 50-50 atau 60-40. Atau kalau yang nggak murni itu seperti kita bayar DP, misal harga tanah 1M, kita DP 100 juta. Itu nggak murni tuh. Dan bayarnya itu sesuai ini unitnya habis. Jadi unit habis dulu baru kita bagi hasil. Ya. Kamu kalau ingin mendapatkan sebuah tanah kerjasama itu, kamu itu harus membangun semua brand dalam diri kalian. Kalian itu mau dikenal sebagai apa? Oh, ini dia sebagai pengolahan tanah, developer apa gini. Dia kerja di bagian developer gitu. Dikerja suatu perusahaan properti. Nah, itu tadi dengan cara apa? Itu dengan cara relasi tadi. Berbanyak teman. Mau di luar, di Jawa apa, yang penting kamu harus keluar dari rumah supaya kamu mendapatkan sebuah pertemanan yang sangat luas. Kita nggak tahu, mana tahu si A ini ayahnya itu milik tanah. Padahal orangnya sederhana banget. Iya, milik tanah. Dan kamu itu dikenal sebagai developer, pengembang. Maka tanah ini dipercaya sama kalian. Ya udah kerja sama murni aja Pak katanya. Wah, itu sesuatu yang sangat spesial banget dong. Ya. Istimewa banget dong kayak gitu. Saya tertarik dengan perkataan Anda yang Anda harus keluar rumah. Itu benar sebenarnya. Iya. Karena pemuda sekarang banyak banget di dalam rumah, apalagi setelah Covid kemarin ditetapin sekolah online. Makin males lagi. Iya. Aduh. Indonesia ini bukan gitu aja, Dam. Apa? Sesungguhnya Indonesia ini ketika dia selalu di dalam rumah, dia itu memiliki sebuah ideologi yang berkembang. Oh iya. Iya. Kebanyakan Indonesia itu di rumah dapat duit. Contohnya mereka membuat sebuah konten TikTok, konten YouTube, dan lain sebagainya. Tiba-tiba banyak banget ya. Iya, seperti Popo, Barbie. Enggak tahu. Yang dia dia per bulan dia 50 juta cuma buat video TikTok doang. Iya. Itu dia harus menarik. Nah, itu kan untuk orang yang good looking mungkin ya. Enggak, dia itu parah mukanya. Karena dia bisa menghilangkan sebuah stres ketika kita nontonkan gitu, karena dia lucu gitu membawa sebuah. Jadi ketika kita membuat sebuah konten itu ya bermanfaat atau membuat kita lucu, menghibur orang. Jadi channel kita ditonton gitu. Berarti seperti yang tadi kan, bahkan untuk seorang content creator pun tetap butuh yang namanya personal branding. Iya. Dikenal sebagai apa? Iya. Iya, tetap butuh ya berarti ya. Iya, penting itu sebenarnya, personal branding itu sangat penting. Jadi membuat kita itu berbeda dengan yang lain. Betul. Jika personal branding Anda baik, maka itu untuk melangkah menuju ke depan itu, melangkah cepat menuju kesuksesan itu lebih mudah. Bisa dikatakan lebih mudah lah. Karena sudah dikenal ya. Iya. Kalau takut kita gini dia ada. Personal brandingnya itu tidak baik, seperti penyabu, pencuri, merampok. Orang tidak akan mempercayainya. Iya. Orang akan menjauh. Kalau contoh aja, kalau yang orang udah dipercaya di penjara gitu, mantan napi, orang-orang kan udah pada kayak ilfil, takut. Iya. Jadi sebisa mungkin bukan perbaiki sih, lebih ke condong ke mengerucut lah. Kamu itu mau dikenal tuh sebagai apa? Misal kalau Anda itu suka seni, ya seninya tuh diperjelas lagi, apa seni lukis, pahat. Ya. Ketika Anda membuka sebuah bisnis, mau itu bisnis properti, bisnis jam, residen, peralatan dan Presiden bisnis bukan? Nggak tahu aku itu. Kan banyak dana yang dikeluarkan. Oh. Siap. Itu bisnis itu, apapun bisnisnya itu, yang paling penting adalah cara menjualnya. Betul, karena marketing itu adalah jantung
usaha, sebuah usaha. Gimana cara mendapatkan sebuah konsumen, memberikan sebuah kepercayaan kepada konsumen itu lebih apa? Lebih cepat dapat duitnya. Iya. Iya. Marketing sih nomor satu sih. Iya. PT aja kan Apple. Dia itu bagi yang belum tahu, dia itu pernah bangkrut loh sebenarnya. Iya. Di iPhone 3 kalau nggak salah, yang bentuknya masih jelek banget itu. Dia nggak laku tuh. Cuma dia terus berkembang, inovasi sampai akhirnya iPhone keempat kalau nggak salah. iPhone 4 itu dia mulai itu rame, banyak yang pakai kan iPhone 4. Bahkan desainnya sampai ditiru beberapa HP, beberapa bentuk powerbank juga ada yang desainnya mirip iPhone 4 zaman dulu. Jadi jangan pernah menyerah karena suatu kegagalan. Ketika kita berproses, apabila kita sudah jadi nih, kita jangan selalu puas ketika kita sudah jadi tersebut. Apabila kita sudah puas dalam yang kita lakukan itu, maka kita akan seperti Nokia, tidak akan berkembang. Nggak berkembang. Jadi dia akan jatuh. Dia hanya mempercayai aku aja lah, sudah cukup puas dia. Kita ini hidup di dunia, bro. Betul. Dimana kita ini manusia. Terus berkembang ya. Iya. Nafsu itu dia itu nggak akan puas dengan satu. Jadi kita harus memperluas lagi. Menambah terus. Soalnya nanti dia udah di akhirat. Di dunia. Gimana? Betul. Setuju. Jadi bro, tetaplah semangat, tetaplah istiqomah, tetaplah berjuang. Betul. Nah, jangan berputus asa. Betul. Anda lahir dari orang tua yang tidak kaya, maka Andalah harus kaya. Betul. Andalah menjadi orang tua yang kaya untuk anak-anak Anda. Iya, betul. Iya. Karena saya pernah dengar gini, cuy. Iya. Ada suatu keluarga yang dia kaya banget. Nanti di keturunan berapa pasti anaknya itu ketiga ya. Iya, pasti ketiga. miskin. Karena dia sudah terbiasa hidup mewah dan hidup enak. Iya. Nah, disitulah ketika dia miskin, keturunan ketiganya lagi dia bakal kaya sekali karena dia ditempa oleh kehidupan itu. Jadi bagi Anda yang merasa tertempa oleh kehidupan yang sangat keras ini, tetap berjuang. Iya. Ya. Anda lahir dari orang miskin, itu Anda sangat bersyukur. Anda harus bersyukur. Kenapa? Karena mental Anda sudah terlatih dari kecil. Beda sama orang yang hidup kaya. Betul. Itu dia kalau melakukan sesuatu itu dia masih berpikir untuk 1000 kali. Mentalnya belum terlatih. Betul. Anda yang sudah sakit-sakit, sudah sering tertimpa, sudah sering ditempa, maka itu sesuatu yang bisa dikatakan itu bersyukur kepada kita. Jadi kita masih muda, masih berjiwa gelora, kita bersemangat. Maka kita terus berjuang. Betul. Iya. Saya Sadam. Saya Ilham. Oke, sampai jumpa di next video guys.